Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya mau mempresentasikan hasil laporan penelitian saya, yaitu sistem pendukung keputusan penentuan zona potensi penangkapan ikan dan jenis ikan di Kota Balikpapan menggunakan metode SMART. Oke, lanjut. Jadi tugas ini adalah proyek UAS, pemenuhan tugas untuk proyek UAS mata kuliah sistem pendukung keputusan. Oke, lanjut. Di bab 1 yaitu ada pendahuluan. Jadi hal yang melatar belakang ini adalah di Kota Balikpapan merupakan salah satu wilayah pesisir yang cukup strategis di Provinsi Kalimantan Timur, yang memiliki posisi geografis yang berbatasan langsung dengan perairan Selat Makassar di sisi timur dan selatan, serta Teluk Balikpapan di sisi barat. Nah, karakteristik geomorfologi maritim ini memberikan potensi sektor perikanan yang cukup masif ya bagi perekonomian daerah, dan juga komunitas laut di Kota Balikpapan ini ya lumayan mendominasi, seperti ikan tongkol, ikan kembung, ikan layang gitu ya. Dan sektor ini menjadi salah satu pilar pencarian utama bagi nelayan tradisional sekitar, yaitu di wilayah pesisir Manggar, Tritip, hingga Kampung Baru ya. Ya mungkin untuk rumusan masalahnya yaitu berikut, berdasarkan deskripsi pada latar belakang masalah di atas. Berikut adalah rumusan masalahnya, yaitu pertama, bagaimana mengimplementasikan tahapan algoritma simple multi attribute rating technique SMART dalam sistem pendukung keputusan untuk menentukan zona potensi penangkapan ikan dan sebaran jenis ikan di perairan Kota Balikpapan. Terus yang kedua, bagaimana kita bisa merankingkan alternatif zona penangkapan ikan terbaik di perairan Kota Balikpapan berdasarkan integrasi kriteria produksi historis, faktor keselamatan cuaca, estimasi biaya operasional, dan ketersediaan fasilitas pendukung. Lalu poin 1.3, tujuan penelitian. Nah, tujuan yang ingin dicapai melalui pelaksanaan penelitian dan penyusunan laporan ini adalah membangun pemodelan sistem SPK ya, yang sistematis dengan menentukan zona potensi penangkapan ikan serta jenis ikan target di Kota Balikpapan menggunakan metode SMART. Lalu menghasilkan rekomendasi dan pemeringkatan wilayah tangkap perikanan yang efisien, produktif, dan aman bagi nelayan tradisional sekitar Kota Balikpapan. Nah, mungkin berikut ada manfaat dari penelitian ini, yaitu manfaat bagi nelayan, yaitu memberikan panduan orientasi atau kontekst bagi nelayan adalah memilih rute pelayaran penangkapan yang baik berdasarkan data dan bermanfaat untuk menghemat dan mengalokasikan efisiensi bahan bakar solar khususnya. Terus yang kedua, ada manfaat strategisnya bagi instansi pemerintahnya, itu bisa menjadi pertimbangan basis data sekunder serta rekomendasi teknis bagi dinas pangan, dan juga bisa lebih memfasilitasi untuk wilayah-wilayah yang belum terjangkau nantinya. Terus untuk manfaat akademisnya itu menambah khazanah literatur sebagai studi komparatif mengenai penerapan komputasi sistem pendukung keputusan multikriteria, khususnya optimalisasi algoritma SMART pada domain manajemen sumber daya kelautan dan perikanan tangkap daerah pesisir. Lalu pada bab 2, tinjauan pustaka, berikut adalah ringkasan studi literatur ya. Pada pengembangan sistem pendukung keputusan SPK dalam mengoptimalkan pemetaan potensi maritim dan manajemen logistik perikanan tangkap memerlukan landasan teori yang kuat dari peneliti dahulu. Jadi mungkin simple multi attribute rating technique SMART ini adalah pada berbagai klaster permasalahan yang sejenis. SMART ini sangat efektif ya, dari kutipan jurnal Pak Marsono dan kawan-kawan dalam mereduksi penilaian subjektif dalam menjadi sebuah rekomendasi kuantitatif yang objektif, melakukan penskalaan Likert dan fungsi utilitas yang terukur. Mungkin selanjutnya di tabel 2.1 ini adalah ringkasan penelitian jurnal referensi saya, yaitu saya
mengutip dari jurnal pertama ada Pak Marsono dan kawan-kawan tahun 2025. Ya, jadi judul-judulnya implementasi metode SMART dalam sistem pendukung keputusan pemilihan pantai terbaik. Ya, dia menggunakan metode SMART dengan hasil penelitian sebagai berikut, berhasil mengonversi ulasan subjektif wisatawan menjadi peringkat pantai objektif berdasarkan parameter HTM, jarak, fasilitas kebersihan, dan kuliner. Lalu ada selanjutnya sebagai berikut, mungkin saya lebih concern ke yang nomor 4 pada penulis pertama dan Nurul Hakim pada 2019, sistem mendukung keputusan pemilihan kelompok penerima bantuan budidaya ikan dengan metode SMART. Ini menggunakan metode SMART dan hasil penelitiannya itu menerapkan normalisasi bobot pada 7 kriteria ledakan guna mengubah sistem seleksi proposal manual menjadi terkomputerasi secara cepat. Oke, kita lanjut ke poin 2 yaitu landasan teorinya. Landasan teori itu ada pengertian SMART sendiri. Pengertian sistem pendukungan keputusan itu sistem pendukung keputusan SPK merupakan bagian dari sistem informasi berbasis komputer yang digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan dari masalah semi terstruktur yang spesifik dalam suatu instansi perusahaan maupun kelompok masyarakat. Terus metode SMART sendiri simple multi attribute rating technique, jadi merupakan salah satu metode pengambilan keputusan multi kriteria multi attribute decision making yang dikembangkan oleh Edward pada tahun 1977. Nah, teknik ini didasarkan pada teori bahwa setiap alternatif keputusan terdiri dari sejumlah kriteria memiliki nilai khusus dan setiap kriteria tersebut memiliki nilai bobot yang menggambarkan seberapa penting kriteria itu dibanding dengan parameter lainnya. Nah, berikut ada tahapan-tahapan algoritma perhitungan metode SMART. Nah, yaitu yang pertama kita bisa melakukan identifikasi alternatif dan kriterianya. Jadi menentukan jumlah kriteria yang disimbolkan dengan C dan alternatif disimbolkan dengan A. Nah, yang akan dievaluasi sesuai dengan ruang lingkup studi kasus pengambilan keputusan. Nah, poin nomor 2, penentuan bobot kriteria. Jadi kita memberikan nilai bobot mentah pada masing-masing berdasarkan tingkat keputusan yang kepentingannya menggunakan interval tertentu. Misalnya kita bisa menggunakan 1 sampai 100 atau dengan skala 1 sampai 5. Lalu kita bisa menggunakan normalisasi bobot, menghitung nilai bobot yang telah ternormalisasi. Nah, ini adalah dengan membandingkan nilai bobot suatu kriteria terhadap akumulasi total dari seluruh bobot dengan persamaan yang digunakan sebagai berikut. Di mana total penjumlahan dari seluruh bobot setelah dinormalisasikan wajib bernilai mutlak, yaitu 1, dan nilai mutlak adalah 1. Nah, memberikan nilai parameter alternatif yaitu mengumpulkan data mentah dan memberikan rating parameter awal yaitu COUT untuk setiap alternatif pada masing-masing kriteria yang akan diuji. Itu poin nomor 5, menghitung nilai utilitas, mengonversi nilai kriteria parameter real menjadi data baku berskala linear antara 0 sampai 1. Poin nomor A untuk kriteria benefit, jadi yaitu rumusnya sebagai berikut. COUT kita kurangi dengan C-min, terus akan dibagi dengan nilai C maksimal dan C minimal, dan akan terbalik untuk kriteria biaya cost yang ini digunakan jika penurunan nilai parameter lebih diutamakan demi faktor efisiensi atau keselamatan, yaitu Cmax kurangin COUT dibagi dengan Cmax kurangin Cmin. Keterangan COUT merupakan nilai alternatif saat Cmax adalah nilai kriteria tertinggi dan Cmin adalah nilai kriteria terendah pada kolom kriteria yang bersangkutan. Nah, perhitungan skor total akhir dan menghitung nilai preferensi total yaitu untuk setiap alternatif dengan menjumlahkan hasil perkalian antara nilai utilitas dengan nilai bobot yang telah dinormalisasikan. Bab 3, jenis dan pendekatan penelitian, yaitu objek. Saya mulai objek yang berfokus pada 4 alternatif wilayah perairan tangkap, yaitu ada pertama perairan pesisir pantai Manggar, yang kedua ada perairan pesisir Tritip, 3 perairan lepas pantai Selat Makassar, yaitu 4 perairan Teluk Balikpapan. Nah, ini 3.2 adalah teknik dan sumber pengumpulan data. Nah, itu data sekunder, itu data utama, itu berdasarkan publikasi di internet dari Badan Pusat Statistik Kota Balikpapan melalui laporan berkala.
Terus yang B ada dari BMKG Maritim Kota Balikpapan. Nah, data primer adalah data yang saya ambil sendiri di lapangan ya. Saya memilih pihak nelayan tradisional untuk saya wawancarai. Nah, 3.3 itu variabel kriteria SPK. Nah, di sini ada 4 kriterianya. Itu ada jumlah tangkapan historis ya, C1, yaitu berjenis kriteria keuntungan, masuknya benefit. Kriteria kedua keamanan gelombang dan cuaca skala 1-5, berjenis kriteria keuntungan juga benefit. Baru C3 estimasi biaya BBM atau operasionalnya berjenis kriteria biaya, itu cost ya. Terus ada kriteria keempat yaitu fasilitas pendaratan es balok dan dermaganya, yaitu berjenis kriteria keuntungan, itu masuk dalam benefit juga. Nah, untuk poin 3.4 itu gambar alur prosesnya. Jadi pertama kita bisa mulai, lalu kita melakukan identifikasi ke 4 alternatif zona tersebut dan 4 kriteria kelautan yang sudah kita tentukan. Terus kita penentuan bobot kepentingan tiap karakter atau kriteria dengan skala mentah. Terus kita melakukan perhitungan normalisasi bobot kriteria. Terus kita mengumpulkan data dan input data nilai kuantitatif tiap alternatif zona. Lalu di kelima kita melakukan nilai utilitas. Jadi rumus benefit itu semakin tinggi semakin bagus, dan rumus cost adalah jika semakin rendah malah itu semakin bagus, kebalikannya. Lalu kita bisa ke poin nomor 6 yaitu kalkulasi skor utility dan peringkatan, lalu selesai. Oke, kita lanjut ke poin nomor 4 yaitu data hasil survei dan nilai penelitian. Itu saya mengunjungi salah satu lokasi survei di PPI Manggar Balikpapan, dan ini berikut ada aktivitas survei saya, survei primer saya di PPI Manggar Balikpapan. Dan di poin 4 itu penentuan kriteria dan alternatif dalam tabel. Jadi di sini mungkin kita bisa ke Excel juga nantinya. Di sini berbasis skala Likert-nya 1-5 dengan berdasarkan hasil rekapitulasi kuesioner yang saya buat. Dan di sini saya menentukan ada nama kriteria, sub kriteria, dan bobotnya. Kita bisa ke Excel. Oke, di sini ada bobot kriteria dan normalisasi SMART. Nah, itu ada kode C1, kriteria 1, kriteria 2, kriteria 3, kriteria 4. Ya. Jadi di sini kita sudah menentukan bobot mentahnya, yaitu untuk C1 80, C2 60, C3 50, C4 40, dan totalnya adalah 230. Nah, di sini saya memakai rumus. Yaitu adalah bobot normalisasi kita bagi dengan total semua bobot ya, itu kita total. Di sini kita perlu sebagai berikut ya. Jadi nilainya adalah bobot mentah kita bagi dengan total semua bobot. Nah, dan hasilnya adalah bobot normalisasi. Lalu kita bisa lanjut ke tabel 4.2 itu matriks keputusan. Nah, jadi pada tabel ini seluruh kriterianya mengacu pada rentang nilai ukur kuesioner, yaitu di sini nilai kriteria max-nya itu hanya 5 dan nilai minimalnya itu 1. Jadi kita coba langsung ke Excel. Nah, di sini ini bisa saya contohkan di sini. Nah, ini berikut adalah hasil metrik keputusannya. Nah, ini adalah nilai-nilai yang saya ambil pada kuesioner hasil keputusan saya. Kita bisa lanjut. Nah, berikut ada data sekunder juga yang diambil dari BMKG Maritim Kota Balikpapan. Nah, di sini kita masuk ke poin 4.3 yaitu pembahasan teori dan perhitungan manual utility. Nah, rumusnya yaitu pada angka tertinggi kita menggunakan rumus yaitu COT itu nilai ini nanti kita coba praktekkan dan kita kurangin Cmin, terus kita bagi dengan Cmax kurangin Cmin gitu ya, kita dengan parameternya. Oke, kita coba contohkan di sini.
Ya, di sini kita contohkan nilai pertamanya tuh COUT. Kita lihat dulu COUT kriteria pertama di sini. Kriteria pertama terus kita kurangin dengan Cmin. Cmin itu adalah nilai terendah dari baris kriteria pertama ini. Kita log, kita kurung, terus kita bagi dengan nilai maksimal di sini, terus kita kurangin dengan nilai minimal di kriteria satu ini. Kurang baru kita enter, coba kalau sama. Oke, sama ya. Kita bisa lanjut, yaitu setelah penghitungan tabel matriks nilai utility yang udah termodalisasi, ya di sini sama hasilnya dengan yang di PDF ya. Nah, kita ini udah masuk ke perhitungan skor total akhir dan rankingan. Jadi untuk misal kita contoh ambil alternatif pertama, yaitu pesisir Pantai Manggar. Jadi rumusnya begini, ini 80 per 230 itu diambil dari hasil normalisasi yang kita buat awal tadi pada kriteria pertama ke 80 per 230 ya. Nanti hasilnya itu bakal kita kali dengan 0,75. Nah, 0,75 adalah kita lihat nih di kriteria 1 alternatif pertama itu Pantai Manggar ya. Nah, nanti terus nih ya kriteria keduanya, hasil kriteria kedua kita kali dengan 0,75. Nanti kriteria ketiga hasilnya ini 50 per 230. 50 per 230 kita kali dengan kriteria ketiga juga di Pantai Manggar, lalu kita tambah dan hasilnya adalah ini. Kita coba untuk merumuskan di Excel ya. Bukan sebuah perhitungan, yaitu kita bisa melog ini, baru kita kalikan dengan nilai 1 Pantai Manggar kriterianya yang ini. Lalu kita bisa tambah dengan kriteria kedua, jangan lupa kita log, kita tambah dengan kali dengan kriteria kedua juga, itu nilai gelombang, tambah kriteria ketiga, kita tambah itu kriteria terakhir di sini. Lalu kita masukkan kriteria terakhir juga di sini. Oke, kita coba tes. Oke, ini tinggal penyesuaian sedikit ya. Oke, kita coba tarik apakah sesuai. Oke, hasilnya udah sesuai ya. Oke, kita balik lagi ya. Berikut adalah rekapitulasi skor akhir dan peringkat rekomendasinya sebagai berikut ya. Jadi Pantai Pesisir Manggar memiliki skor akhir 0,7935 dengan peringkat pertama dengan rekomendasi jenis ikan target yaitu ikan kembung dan ikan layang. Lalu di A2 pesisir pantai Tritip skor akhir 0,0522 dengan peringkat kedua yaitu dengan rekomendasi ikannya itu ikan layang ya. Terus di alternatif ketiga yaitu lepas pantai Sepinggan dengan skor akhir 0,5000 ya, ini skor paling terkecil ya. Dengan peringkat akhirnya itu peringkat 4 peringkat terakhir dengan rekomendasi ikannya adalah ikan tongkol dan perairan Teluk Balikpapan 0,6431 dengan peringkat 3 dan rekomendasinya sekarang adalah ikan kembung. Nah, ini berikut adalah pembahasan hasil analisis keputusan metode ini. Jadi setelah dijalani pada alternatif pertama yaitu pesisir Pantai Manggar, dia menempati urutan pertama dengan skor tertinggi sebesar 0,7935 disusul oleh A2 pesisir Pantai Tritip dengan skor 0,652. Nah, jadi faktor utama yang menempatkan pesisir Pantai Manggar sebagai zona penangkapan ikan terbaik adalah pilihan nelayan adalah aspek dari stabilitas kriteria kelautan secara menyeluruh ya. Dari volume hasil tangkapan kriteria pertama, seluruh lokasi dinilai merata skala 4. Nah, jadi karena volume ikan pelagis tangkap yang sangat bergantung pada
musim penangkapan. Namun di Pantai Manggar tersebut memiliki keunggulan pada kriteria keamanan gelombang, yaitu skala 4 dan kedekatan jarak, berimplikasi pada efisiensi kepada biaya BBM juga ya dengan skala 4. Dan keunggulannya diperkuat dengan nilai utilitasnya itu yang sangat maksimal ya, karena pada kriteria fasilitas itu sangat terpenuhi ya, seperti kayak es balok dan pelabuhan Tambat Labu ya di OPT PPI Manggar ini, dan dinilai sangat memenuhi kebutuhan operasional harian nelayan di sana begitu. Nah, berikut adalah bukti fisik hasil saya kuesioner survei lapangan di PPI Manggar Balikpapan. Nah, berikut ada bab 5 yaitu kesimpulan dari semuanya ya. Jadi berdasarkan hasil analisis data, jadi perhitungan manual serta implementasi komputasi menggunakan simple multi attribute tracking technique smart dalam memecahkan masalah penentuan potensi penangkapan ikan dan jenis ikan di Kota Balikpapan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Nah, secara pertama, efektivitas metode. Nah, metode smart ini terbukti berhasil dan efektif ya diterapkan sebagai basis pemodelan sistem pendukung keputusan yang kuantitatif. Metode ini mampu menyerentakan titik kriteria kelautan yang memiliki satuan berbeda seperti volume tangkapan, skala gelombang, dan estimasi biaya ke dalam satu skala nilai utilitas baku yang objektif dan terukur ya. Terus kedua, ini ada hasil pemeringkatan zona berdasarkan kalkulasi akhir nilai frekuensi total pada lembar kerja Excel. Itu diperoleh urutan zona penangkapan ikan terbaik untuk nelayan Kota Balikpapan dari skor tertinggi hingga terendah gitu. Ada peringkat pertama yaitu alternatif A1 pesisir Pantai Manggar dengan skor akhir 0,7935. Terus peringkat 2 alternatif 2 pesisir Pantai Tritip dengan skor akhir 0,6522. Peringkat 3 alternatif keempat perairan Teluk Balikpapan dengan skor akhir 06413. Dan peringkat keempat yaitu ada lepas pantai Sepinggan dengan skor akhir 0,5000. Dan rekomendasi jeniskan hasil data penelitian ini yaitu dengan jenis komunitas ikan yang ditangkap di pesisir Manggar itu, yaitu pesisir Pantai Manggar itu menempati peringkat 1 dengan sangat direkomendasikan sebagai zona tangkap utama untuk pelagis kecil yaitu seperti ikan kembung dan ikan layang. Sementara wilayah lepas pantai Sepinggan peringkat 4 dispesifikasikan untuk pelagis besar yaitu seperti ikan tongkol ya. Dan analisis sensitivitas keputusan, hasil penelitian menunjukkan bahwa preferensi nelayan tradisional di PPI Manggar sangat sensitif terhadap faktor mitigasi risiko cuaca pada Juli sampai Agustus dan efisiensi biaya operasional seperti BBM, solar khususnya. Meskipun wilayah laut dalam lepas pantai Sepinggan memiliki potensi sebagian ikan bagi sarang melimpah, area tersebut kurang direkomendasikan karena armada nelayan kecil karena tingginya kerawanan gelombang tinggi Selat Makassar dan besarnya pembekalan modal solar trip sekali tripnya. Dan sebaliknya Pantai Manggar menjadi pilihan yang paling optimal karena menawarkan komunikasi tangkapan yang stabil, perlindungan gelombang yang aman, biaya keluar yang irit, dan serta dukung fasilitas yang sangat lengkap oleh PPI Manggar. Yang mungkin segitu saja hasil presentasi saya pada penelitian kali ini. Terima kasih. Saya Muhammad Faras, 241207. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.